Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Enrico, saya dari Universitas Mercubuana jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan presentasi mengenai penerapan AI dalam bidang pendidikan. Oke, kita lanjut. Di sini jadi saya akan membahas 3 poin, yaitu pertama ada pentingnya AI dalam bidang pendidikan, lalu yang kedua ada contoh penerapan AI di dalam bidang pendidikan, dan yang ketiga ada kesimpulan. Oke, yang pertama pentingnya AI dalam bidang pendidikan. Jadi, dalam era digital ini, teknologi semakin mempengaruhi cara kita belajar dan mengajar. Kemajuan dalam bidang AI telah memberikan peluang baru untuk meningkatkan efektivitas pendidikan. AI ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola belajar siswa, lalu menyediakan materi pembelajaran yang disesuaikan, dan meningkatkan efisiensi dari proses evaluasi. Lalu, artificial intelligence atau AI ini, atau kecerdasan buatan merujuk pada kemampuan mesin atau komputer untuk meniru perilaku manusia dan melakukan tugas yang membutuhkan kecerdasan. Jadi AI ini mencakup berbagai teknologi seperti mesin, pembelajaran, pengenalan suara, pengenalan wajah, dan pemrosesan bahasa alami. Oke, kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu penerapan AI dalam bidang pendidikan. Nah, di sini itu ada beberapa contohnya, dan di sini saya mengambil 4 contoh, yaitu pertama ada chatbot. Ini yaitu merupakan program komputer yang dirancang untuk mensimulasikan percakapan dengan manusia. Lalu yang kedua ada mentor virtual, atau ini ya, atau apa ya, mentor virtual. Ini tuh sistem kecerdasan buatan atau AI yang dirancang untuk membantu dan membimbing pengguna dalam proses belajar. Jadi seorang mentor virtual ini adalah seorang pendamping pembelajaran yang menggunakan AI untuk memberikan bimbingan, dukungan, dan pengetahuan kepada siswa secara virtual. Mentor virtual ini berfungsi sebagai asisten belajar yang dapat diakses melalui platform digital. Nah, mentor virtual ini menggunakan teknologi AI untuk berinteraksi dengan siswa dan memberikan rekomendasi yang sesuai. Mereka juga dapat menjawab pertanyaan siswa, lalu memberikan penjelasan tambahan, serta memberikan umpan balik yang personal dan khusus untuk setiap siswa. Lalu yang ketiga ada smart content. Jadi teknologi kecerdasan buatan AI yang digunakan untuk mengelola dan mengoptimalkan konten digital. Jadi ini tuh jenis konten yang menggunakan teknologi AI untuk memberikan pengalaman yang personal dan relevan kepada pengguna. Konten cerdas ini didesain untuk beradaptasi dengan preferensi, kebutuhan, dan perilaku pengguna secara individual. Jadi salah satu karakter utama dari smart content ini yaitu kemampuannya untuk mengumpulkan dan menganalisis data pengguna secara real time. Data ini bisa mencakup informasi seperti riwayat, penelusuran, preferensi konten, lalu ada interaksi sebelumnya dan data demografis. Lalu yang keempat ada voice assistant. Voice assistant ini adalah teknologi kecerdasan buatan yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan perangkat dan layanan menggunakan suara. Ini jadi mereka dirancang untuk menjawab pertanyaan, menyelesaikan tugas, dan memberikan informasi berdasarkan perintah suara pengguna. Salah satu contoh yang populer dari voice assistant ini seperti Siri, Apple, Google Assistant, dan Amazon Alexa. Oke, lanjut. Di sini kita ke contoh yang tadi yang pertama. Di sini ada chatbot. Ini untuk contoh-contohnya ini ada contohnya ChatGPT. Jadi ChatGPT ini adalah model bahasa AI dari OpenAI yang dapat menghasilkan teks, menerjemahkan bahasa, lalu menulis berbagai jenis konten kreatif dan menjawab pertanyaan dengan cara informatif. Lalu ada juga Lambda. Lambda ini merupakan chatbot dari Google yang dapat berdialog dengan manusia dengan cara yang realistis dan informatif. Lalu ada juga nih dari Cina, yaitu Wudao. Contohnya ini adalah chatbot dari Akademi Ilmu Pengetahuan Cina yang mampu melakukan percakapan, menulis berbagai jenis konten kreatif, dan menjawab pertanyaan dengan cara yang informatif. Lalu untuk mentor virtual sendiri, di sini contohnya ada Socratic. Bagi teman-teman yang tahu mungkin sudah tidak asing. Jadi Socratic ini adalah mentor virtual AI yang digunakan di bidang pendidikan untuk membantu siswa belajar matematika dan sains. Socratic ini juga dapat menjawab pertanyaan siswa tentang matematika dan sains dengan cara langkah demi langkah dan mudah dipahami. Lalu ada juga smart content. Dan untuk contohnya ini adalah plagiarism checker. Nah, kalau teman-teman tahu, dulu sempat ada kasus salah seorang mahasiswa melaporkan skripsi mahasiswa lain karena skripsinya itu plagiat. Setelah dilakukan pengecekan dengan plagiarism checker ini juga ditemukan bukti bahwa 90% itu merupakan plagiat. Jadi ini tuh aplikasi ini tuh mendeteksi plagiarisme dalam karya tulis,
lalu bisa juga memperbaiki tata kalimat dan struktur kalimat, lalu bisa juga memverifikasi fakta dan informatif dalam karya tulis. Lalu poin keempat yaitu voice assistant, contohnya ada Alexa. Jadi Alexa ini dari Amazon. Alexa ini asisten suara AI yang dikembangkan oleh Amazon. Alexa tersedia di berbagai perangkat termasuk Amazon Echo, lalu ada Echo Dot, dan Echo Studio. Lalu yang kedua contoh dari voice assistant ini ada Siri. Jadi Siri ini adalah asisten suara AI yang dikembangkan oleh Apple. Siri tersedia di perangkat iOS, iPad OS, macOS, watchOS, dan tvOS. Lalu yang ketiga adalah contohnya yaitu Google Assistant. Nah, ini adalah produk dari Google. Ini dapat tersedia di Android, Google Home, dan Nest Hub. Mungkin di beberapa mobil juga sudah tersedia ya, Siri, lalu Google Assistant untuk membantu. Lalu untuk kesimpulan, kita poin ketiga yaitu kesimpulan. Jadi artificial intelligence atau AI ini sebenarnya telah menjadi bagian penting dalam berbagai bidang kehidupan dan pendidikan bukanlah pengecualian. Dalam dunia pendidikan, AI menawarkan potensi yang luar biasa dalam meningkatkan efisiensi, personalisasi, dan pengalaman belajar mahasiswa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum.